Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini, saya ingin sedikit berbagi tentang proses data cleaning secara umum, kaitannya dengan penyediaan data untuk berbagai macam kebutuhan. Semoga bahasan ini bisa bermanfaat. Baik, kita mulai. Apa itu data cleaning? Data cleaning adalah suatu prosedur untuk memastikan kebenaran, konsistensi, dan kegunaan suatu data yang ada dalam dataset. Caranya adalah dengan mendeteksi adanya error pada data, kemudian memperbaiki atau bahkan menghapus data jika memang diperlukan. Kenapa data cleaning harus dilakukan? Ada beberapa hal yang menjadi alasan. Yang pertama adalah berkaitan dengan error data. Harapannya, proses cleaning data bisa meminimalisir kesalahan yang muncul dalam suatu dataset. Lalu, yang kedua berkaitan dengan efisiensi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi kerja karena proses ini akan memudahkan pengolah data untuk menemukan apa yang dibutuhkan dari data. Terakhir adalah kepuasan, di mana data berkualitas menghasilkan kepuasan bagi pengguna serta dapat mengurangi beban kerja. Selanjutnya dalam proses data cleaning, kita perlu mengetahui jenis-jenis error yang ada dalam data. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, missing data merupakan informasi yang hilang atau tidak tersedia dari suatu data. Yang kedua adalah outlier, di mana outlier ini adalah data yang muncul dengan nilai ekstrim. Yang dimaksud dengan nilai ekstrim ini adalah nilai yang jauh atau berbeda sama sekali dengan sebagian besar nilai lainnya. Selanjutnya adalah inkonsistensi. Inkonsistensi data merujuk pada situasi menyimpan data yang sama dalam dua atau lebih tabel yang berbeda sehingga ada kemungkinan data dari tabel-tabel tersebut memiliki nilai yang berbeda. Terakhir adalah duplikasi. Duplikasi ini merupakan kondisi di mana satu atribut memiliki dua atau lebih nilai yang sama. Hanya saja pada data duplikasi ini, apabila nilai tersebut dihapus, tidak akan ada informasi yang hilang. Selanjutnya kita sedikit mendalami jenis error-error yang tadi disampaikan. Yang pertama adalah missing data. Proses identifikasi yang bisa dilakukan adalah dengan cara mencari data dengan value yang mengarah pada data missing. Misalnya tidak diisi, tidak ada, atau nol. Yang kedua adalah dengan adanya ketidaksesuaian value dengan ketentuan atau aturan yang berlaku. Sebagai contoh adalah data NIK. Seperti diketahui, NIK merupakan nomor baku yang melekat pada individu dan penulisannya sudah diatur mulai dari jumlah digit serta nomor yang disertakan menggambarkan kode wilayah, tanggal lahir, dan informasi lainnya. Jika melihat contoh di tabel, kita bisa melihat kesalahan baik ketika jumlah digitnya sudah benar atau dari awal memang sudah terjadi kesalahan dari jumlah digitnya. Proses cleaning yang bisa dilakukan adalah dengan cara menghapus value yang mengarah pada data missing atau value yang tidak sesuai. Yang kedua adalah outlier. Identifikasi yang bisa dilakukan adalah dengan melihat data yang tidak sesuai atau nilainya terpaut jauh dengan data lainnya. Sebagai contoh, dari data yang memuat informasi tentang guru, kita bisa melihat tanggal lahir seorang guru yang menunjukkan usia yang tidak relevan. Misalnya kurang dari 15 tahun atau lebih dari 100 tahun. Berikut adalah contoh di mana ada error data pada tanggal lahir.
Proses cleaning yang bisa dilakukan adalah menggunakan alternatif data lain yang valid untuk mengisi data outlier. Misalnya menggunakan data NIK, karena di dalam data NIK terdapat informasi yang berkaitan dengan tanggal lahir individu. Hal yang lainnya yang bisa dilakukan adalah dengan menambahkan flagging sebagai penanda data outlier untuk kemudian dapat diperbaiki pada proses input data. Yang ketiga adalah inkonsistensi. Identifikasi yang bisa dilakukan adalah dengan melihat variabel-variabel yang memungkinkan adanya update di salah satu tabel. Misalkan data status kepegawaian, pangkat atau golongan, data tanggal lahir, dan sebagainya. Berikut adalah ilustrasi data yang menggambarkan adanya perbedaan di dua tabel yang memuat informasi yang sama. Proses cleaning yang bisa dilakukan adalah dengan mengkomunikasikan proses bisnis dan updatingnya dengan produsen data untuk menentukan data mana yang akan dipakai. Yang terakhir adalah duplikasi. Identifikasi yang bisa dilakukan adalah dengan melihat apakah ada data yang benar-benar sama atau ada data yang sama pada variabel penting, misalnya identitas dan juga tempat bertugas pada data guru misalkan. Berikut adalah contoh di mana terdapat data duplikasi. Untuk dua baris pertama adalah duplikasi dengan data yang sama dari mulai nama, NIK, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung, sekolah, dan jenis pekerjaan. Sementara dua kolom atau dua baris terakhir adalah menggambarkan kasus duplikasi di mana terdapat kesamaan data pada nama, NIK, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung, sekolah, namun berbeda di jenis pekerjaannya. Proses cleaning yang bisa dilakukan adalah menghapus salah satu data yang memiliki value yang benar-benar sama. Hal lainnya adalah dengan mendapatkan konsensus dari pemangku kebijakan ataupun produsen data untuk mendapatkan kriteria penghapusan data ketika ada salah satu data yang tidak sama. Sebagai penutup, saya bisa menyampaikan bahwa proses data cleaning itu penting. Data cleaning merupakan serangkaian proses untuk mengidentifikasi kesalahan pada data dan kemudian mengambil tindakan, baik berupa perbaikan ataupun penghapusan data yang tidak sesuai. Proses data cleaning dilakukan untuk memastikan kualitas data yang akan digunakan. Keberadaan data saat ini menjadi sangat penting untuk berbagai macam hal, mulai dari kebutuhan edukasi, strategi bisnis, penentuan kebijakan, ataupun hal-hal lainnya, sehingga kualitas data yang baik akan menentukan keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilakukan. Sekian dari saya, terima kasih.